Santapan Harian Minggu 2 November 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ulangan pasal pertama, ayat ke-9 hingga ayatnya yang ke-18. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Dalam terang sabdamu, kami berjalan. Kami mohon, ajarilah kami untuk mengerti dan melakukan firman-Mu ya Kristus. Di dalam cinta kasih-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Ulangan 1 ayat 9-18. Pada waktu itu aku berkata kepadamu, aku tidak dapat seorang diri saja memikul tanggung jawab atas kamu. Tuhan Allahmu telah membuat kamu banyak. Sesungguhnya sekarang kamu sudah seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambah jumlahmu 1000 kali lagi dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Tetapi bagaimana aku seorang diri dapat memikul tanggung jawab atas kesusahanmu, bebanmu dan perkaramu? Ajukanlah dari suku-sukumu orang-orang yang bijaksana, berakal budi dan berpengalaman. Aku akan mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu. Kamu menjawabku, apa yang kau anjurkan untuk dilakukan itu baik. Lalu aku mengambil kepala-kepala sukumu, orang-orang bijaksana dan berpengalaman. Aku mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu. Pemimpin 1000 orang, 100 orang, 50 orang, dan 10 orang. Juga petugas-petugas lain bagi suku-sukumu. Pada waktu itu aku memerintahkan kepada para hakimmu, berilah perhatian kepada perkara di antara saudara-saudaramu, dan berilah keputusan yang adil, baik dalam perkara antara seseorang dengan saudaranya, maupun dengan pendatang yang ada padanya. Jangan pandang bulu dalam mengadili. Baik orang kecil maupun orang besar harus kamu dengarkan. Jangan gentar terhadap siapapun, sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah. Tetapi perkara yang terlalu sukar bagimu harus kamu bawa kepadaku, supaya aku mendengarnya. Demikianlah pada waktu itu aku memerintahkan kepadamu segala hal yang harus kamu lakukan. Sahabat Santapan Harian, seringkali kita mengukur prestasi berdasarkan jumlah. Hal ini juga berlaku dalam hal berkat. Tidak heran kita bernyanyi, hitung satu-satu berkat-Mu. Musa mempersaksikan Allah yang terus memberkati bangsa Israel selagi mereka masih menjadi budak di Mesir. Buktinya, seluruh keturunan Yakub ketika meninggalkan Mesir kira-kira sudah mencapai jumlah 2,5 juta jiwa. 4 abad sebelumnya, jumlah mereka yang masuk ke Mesir hanya 70 jiwa, belum termasuk Yusuf yang lebih dulu ada di sana. Berkat yang luar biasa itu menuntut pertanggungjawaban umat. Allah telah memberkati Israel menjadi bangsa besar. Kemudian, bagaimana bangsa yang besar itu dapat hidup tertib dan saleh sembari mengembara menaati kehendak Allah? Musa, atas saran Yitro, mengangkat para pemimpin yang cakap dan berintegritas secara berjenjang. Ia mendelegasikan tugas-tugas penggembalaan kepada mereka dan memberi pengarahan. Ia sadar kepemimpinan bukanlah pertunjukan satu orang saja atau one man show. Struktur ini berkenan di mata Allah. Banyak orang memperoleh anugerah kepemimpinan. Sayangnya, banyak pemimpin masa kini menerapkan gaya one man show.
Mereka mengatur supaya segala aktivitas dan perhatian organisasi berasal dari mereka dan mengarah balik kepada mereka. Dalam konteks hidup kita saat ini, apakah model kepemimpinan one-man show masih bisa bertahan? Tampaknya perlu ada kesadaran akan pendelegasian tugas kepada orang lain. Pendelegasian tugas membuat kepemimpinan bertahan lebih lama. Musa meninggalkan one-man show pada tahun pertama penggembalaannya. Berkahnya, ia sanggup memimpin Israel selama 39 tahun berikutnya. Mari kita belajar memberi kepercayaan kepada orang lain dan membimbing mereka. Inilah wujud pertanggungjawaban kita kepada Allah. Dia telah memberkati dan membesarkan organisasi, lembaga, maupun gereja miliknya. Dan kita hanyalah pengelola sementara dalam usaha menggenapi rencananya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, mampukanlah kami untuk belajar memberi kepercayaan kepada orang lain. Berikanlah kami kebijaksanaan untuk melihat kebaikan dalam setiap orang dan keberanian untuk mempercayai mereka, meskipun terkadang sulit. Di dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa. Amin.